Wawancara perdana Richard Eliezer di Rutan Barreskrim dengan salah satu televisi swasta berujung pada berakhirnya perlindungan LPSK terhadap Richard Eliezer. LPSK mengaku tidak memberikan izin untuk melakukan dan menayangkan wawancara tersebut. LPSK merujuk pada pasal 32 huruf C Undang-Undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi korban, yakni kesediaan saksi atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK selama masih dalam perlindungan LPSK. Lalu mengapa hubungan manis Richard Eliezer LPSK justru berakhir miris? Saya akan membahasnya bersama dengan penasihat hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, dan juga pakar hukum pidana yang ikut mengirimkan amicus curiae kepada Richard Eliezer, Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Bang Roni, Kang Asep. Selamat malam, Pak Asep. Baik, kami informasikan juga pemirsa bahwa sebelumnya kami sudah berusaha untuk mengundang pihak dari LPSK tapi tidak bisa hadir dalam kesempatan ini. Bang Roni, langsung saja respon Anda atas dihentikannya perlindungan Richard oleh LPSK gara-gara masalah izin wawancara. Jadi begini Mbak Sylvia, perlu kita sampaikan ya. Saya selaku pendamping dari Richard Eliezer, penasihat hukum, melihat bahwa ada permintaan wawancara oleh salah satu stasiun TV. Tentunya sebagai penasihat hukum saya mengecek terkait dengan perizinan. Nah ini perlu saya sampaikan bahwa memang sebelumnya juga pun LPSK coba untuk menyampaikan bahwa ada beberapa media juga akan wawancara Richard Eliezer. Pada prinsipnya saya dan keluarga oke saja asal semua perizinan itu sesuai. Yaitu pertama kalau kita lihat ya, kalau dari proses persidangan bahwa harus izin kepada Rutan Barreskrim maupun jaksa waktu di proses persidangan. Kalau di tahapan setelah ingkrah tentunya harus mendapatkan perizinan dari Kemenkumham, dalam hal ini Ditjenpas, dan juga karena ini Richard dititipkan di Rutan Barreskrim Cabang Salemba, tentunya harus izin juga dari pihak Polri. Nah dalam proses kemarin sebelum sebelum wawancara, saya mengecek semua perizinan tersebut. Dan saya juga mengkonfirmasi kepada pihak-pihak yang berwenang. Dan kepada pihak-pihak berwenang sudah dikirimkan surat, sudah mendapatkan izin. Dan juga saya lihat bagaimana dengan LPSK, sudah ditembuskan surat juga. Kemudian saya menanyakan, saya mengkonfirmasikan langsung via telepon Mbak Sylvia, bagaimana LPSK dengan terkait dengan wawancara tersebut. LPSK sampaikan asal yang bersangkutan bersedia, kami tidak masalah. Saya pikir kan nggak ada masalah Mbak Sylvia. Dalam proses wawancara juga pun saya ikut mendampingi dan saya lihat LPSK ada di situ. Tetapi setelah wawancara kok dikirimkan surat yang menyampaikan di dalam surat tersebut mengancam, menyampaikan bahwa akan mencabut status terlindung Richard Eliezer. Ini yang kami sangat sayangkan. Seharusnya ini kan bisa dikomunikasikan atau sebelum wawancara harusnya pihak dari LPSK bisa proaktif. Maksud saya kan ini kan cuma masalah komunikasi saja. Satu sisi saya sudah konfirmasi ke salah satu komisioner, tetapi komisioner yang lain merasa bahwa tidak mendapatkan konfirmasi. Sebenarnya ini kan masalah komunikasi saja. Siapa komisioner yang Anda konfirmasi itu, Bang Roni? Bu Susi. Bu Susi saya konfirmasi. Apa jawaban Bu Susi saat itu? Ya Bu Susi sampaikan bahwa silakan saja asal yang bersangkutan tidak keberatan gitu loh. Nah terkait dengan undangan media ini kan sudah beberapa kali Mbak Sylvia, ada beberapa media juga kan menyampaikan, kami dari tim penasihat hukum pada prinsipnya menyampaikan ke LPSK silakan saja asal semua perizinan itu terpenuhi. Dan juga kalau kita lihat merujuk pada perjanjian, sepengetahuan dan sepersetujuan dari LPSK, kalau sepengetahuan saya sudah konfirmasi langsung via telepon. Jadi saya harapkan bahwa ini kan cuma masalah komunikasi, kenapa tidak kita ajak ngobrol gitu loh, tiba-tiba mengirimkan surat, itu yang saya sangat sayangkan Mbak Sylvia. Baik, Bang Roni, jadi ada dua hal ya. Pertama menurut Bang Roni sudah mengonfirmasi kepada salah satu komisioner LPSK, Ibu Susi, dan jawaban Ibu Susi, silakan. Dan pada saat wawancara dilakukan itu ada pihak LPSK yang mendampingi. Begitu ya? Pihak LPSK yang mendampingi ini adalah petugas di lapangan atau salah satu komisioner? Petugas di lapangan, mereka full tim itu datang itu. Ada beberapa orang. Dan saya sudah menyampaikan silakan komisioner datang. Jadi hal-hal yang bisa dibicarakan kan kalau seandainya bagaimana teknis wawancaranya apa. Tapi kalau terkait keamanannya Mbak Sylvia, saya juga kan ikut mendampingi, tidak ada masalah sebenarnya.
Itu loh. Dan saya lihat ini lebih ke ego sektoral saja, Mbak Sylvia. Sebenarnya ini bisa diselesaikan dengan cara berkomunikasi dengan lebih baik aja, gitu loh. Baik, terkait dengan ego sektoral ya, saya ingin tanya ke Kang Asep. Ini persoalan ego sektoral, LPSK-nya yang baper atau LPSK hanya sekedar menegakkan aturan? Kita bahas lebih jauh nanti pemirsa, usai jeda. Kami lanjutkan kembali pemirsa, kami sampaikan lagi bahwa kami sebetulnya sudah mengundang dari pihak dari LPSK tapi tidak bisa hadir dalam kesempatan ini. Kang Asep, LPSK cabut perlindungan kepada Richard, LPSK-nya baper atau LPSK sekedar menegakkan aturan? Ya, kalau saya gini, yang berhak kompetensi lah, ini belajar kompetensi, yang berhak memberikan atau mencabut JC adalah LPSK. Apapun alasannya, sekali lagi kita pegang. Hanya LPSK lah yang berwenang, ya. Sekarang karena kewenangan LPSK memberikan, kita hormati dulu. Yang tidak diberikan kita hormati. Nah, sekarang terserah prosedurnya apapun LPSK, saya tidak mau tahu. Ya, jadi saya katakan, saya tidak mau tahu yang sekarang LPSK telah mengeluarkan mencabut JC-nya. Ya, Icat. Ya, telah terjadi kan? Ya, telah terjadi dengan apapun Terlindung. apapun saya nggak ikutan. Yang penting sekarang bagi saya yang perhatian itu Icat dirugikan karena JC-nya dicabut. Gara-gara yang dicabut ya, perlindungannya bukan JC-nya kan? Apanya? Yang dicabut adalah perlindungan LPSK terhadap Richard, bukan status justice collaborator ya? Kan, itu kan akibatnya kemana-mana, ya. Kan yang butuh itu kan perlindungan terhadap JC yang kita, ya, ya. Itu yang penting kita kan. Bayangin kalau sampai terjadi sesuatu sama Icat, siapa yang bertanggung jawab? Ini kan gara-gara, ya, maaf ya, ngejar rating atau popularitas dari media tersebut. Jangan gitu caranya dong. Tadi diakui oleh Roni. Hampir semedia juga termasuk Metro. Tapi saya bilang jangan dulu. Tunggu rame-rame semua. Kalau sekarang dengan cara eksklusif media tersebut ingin menonjol lebih dulu, yang korban sekarang Icat. Itu perjuangan mak-mak. Kami akan Surabaya. Dan semua sekarang hanya gara-gara ya kepentingan satu pihak. Ya, media tersebut dan jurnalis tersebut. Ya, sekarang jadi korban Icat. Ya, sia-sia perjuangan kami. Mungkin juga kami Amicus Curiae akan berapat juga, akan menarik juga ya. Kalau ini terjadi tidak ada pertanggungjawaban sekali. Harus bertanggung jawab hanya gara-gara muncul eksklusif. Ya, terlepas prosedur apapun, apalagi kita bisa ditanyakan. Ini berhak kewenangan lembaga bukan soal personal, tapi lembaga LPSK menyatakan mencabut perlindungan. Ketika pencabut yang dirugikan adalah Icat. Itu aja bagi saya. Dan ini kan gara-gara media dan jurnalis tersebut. Ya, makanya untuk saya nggak pernah mau lagi itu di media tersebut. Oke, Bang Roni, tanggapan Anda soal akhirnya Richard lagi yang jadi korban. Saya pikir Mbak, semuanya kan juga media itu pengen wawancara Icat secara langsung ya. Kalau saya ingatkan sudah mengirimkan surat. Kalau saya sebagai penasihat hukum kan prinsipnya adalah ketika semua proses perizinan, pemberitahuan itu sudah sesuai. Karena kita konsennya terhadap ketentuan yang sudah ada gitu loh. Jadi kami dari tim penasihat hukum juga pun sangat menghargai kepada lembaga-lembaga atau dari Kemenkumham, dari polisi, terus dari LPSK. Sebenarnya kalau menurut saya Pak Asep ini cuma terkait dengan komunikasi. Yang saya sangat sayangkan kan kenapa tidak berkomunikasi dengan baik gitu. Satu hari sebelum wawancara atau setelah wawancara kenapa tidak berkomunikasi. Saya kan kalau diajak ngopi-ngopi saya kan pasti datang. Saya pasti kan ngobrol. Kalau begitu Bang Roni, apakah dari Bang Roninya juga mencoba untuk menjangkau LPSK? Sekarang sudah terjadi pencabutan perlindungan itu akibat tadi penayangan. Kita mundur nanti Persib masing-masing akan mengatakan tadi kan melanggar 32C, kita nggak bisa persoalan karena ada keputusan tata usaha lembaga. Persoalan yang kita harus selesaikan bagaimana melindungi Icat hanya gara-gara kepentingan kelompok. Saya begini. Tentu ini kan hanya muncul popularitas dan rating yang dikejar. Saya konsennya adalah orang selama ini membela kejujuran. Kasihan Ron. Kalau sekarang kita mundur maka kita nggak selesai. Ya sekali lagi itu nggak bisa. Sekarang yang penting itu keputusan lembaga sudah musyawarah terlepas dissenting. Tapi karena kepentingan tadi satu kelompok ya profesi tertentu dan personal kepentingan personal ini. Ya begini, saya perlu sampaikan. Nggak bisa komunikasi, nggak ada sekarang komunikasi. Telah terjadi keputusan LPSK yang dirugikan. Begini Pak. Perjuangan semua pihak loh. Betul. Tapi kenapa tidak menyampaikan sebelum wawancara Pak?
Nah, Kenapa setelah wawancara? Itu sudah ada surat-surat, tanya aja ke LPSK. Ya kan mereka sudah rapat, sudah diingatkan jangan ditayangkan. Artinya rekaman Saya katakan konfirmasi langsung, tayangan. Pak. Sudah diingatkan tuh TV tersebut. Ngeyel kok TV ini. Saya Cari konfirmasi apa langsung, itu? Pak. Saya telepon kok. Nggak bisa itu, cara-cara gitu. Ini kan cara-cara nggak bener. Ya, TV tersebut ngawur itu. Oke. Malah saya ingatkan di acaranya Sylvia kan, bapak ibunya Ica saya ingatkan, tolong nanti ibu saya sampai pelukan sama mamanya Ica itu, jangan warawiri, tunggu dulu aturan dengan LPSK. Sylvie dengar tuh di ruang saksinya waktu kita acara itu, yang Roni di TV itu tersebut kan, saya ngomong sama bapak ibunya, tolong jangan dulu warawiri. Ini TV ini juga TV-nya Sylvia juga pengen, tapi nanti tunggu dulu. Itu saya ingatkan loh. Mudah-mudahan ibunya nonton sekarang, ya. Itu Mbak Sylvia juga mengirimkan surat kok. Kita prinsipnya kan mengakomodir siapapun yang mau wawancara Eliezer gitu loh. Sekarang Ica jadi korban. Sekarang itu keputusannya LPSK kan. Itu keputusan lembaga. Terlepas ada dissenting dari Susi. Tapi ketika LPSK menjatuhkan itu, sekarang apa yang kita lakukan kan? Sudah nggak bisa lagi. Sia-sia perjuangan kami ini semua. Ya, hanya gara-gara ini, ya. Jadi gini loh, saya tidak mau Richard menjadi korban dari perdebatan. Udah jadi sekarang, sudah jadi, Ica sudah jadi korban sekarang. LPS, apa yang kita lakukan nggak bisa lagi sekarang. LPSK harusnya berkomunikasi dengan media-media yang ini, bukan mengirimkan surat terus mentakuti dari saya baru akan mencabut. Saya coba berkomunikasi kok. Pagi saya komunikasi, siang saya komunikasi gitu loh. LPSK kelembagaan kan. Harusnya media-media siapapun juga kan harus menghubungi. Ini kan kepentingan personal dari media tersebut dan orang tersebut. Sehingga dia pengen menonjol duluan, pengen muncul. Tapi yang korban Ica semua. Pasti media juga pengen eksklusif kan. Lihat waktu sidang putusan. Itu kan beberapa jurnalis juga pengen menonjol-nonjol, kita kawal. Nanti dulu, saya bilang jangan begitu. Sekarang muncul. Yang kita sekarang telah terjadi itu, kita berpikir telah terjadi adalah Ica dikorbankan sekarang. Ya, nah harus tanggung jawab itu semua. Siapapun yang melakukan harus tanggung jawab. Ya sudah, kalau sudah begini coba apa yang kita lakukan? Sekarang kan telah terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang telah terjadi? Bukan kita mundur persoalan ke belakang. Kalau mundur persoalan Jadi ke belakang, kalau saya adalah bagaimana konsen tetap Richard Eliezer sebagai anggota Polri aktif dan kita serahkan kepada Ditjen Pas dan Polri sebagai rumahnya dia, Pak Asep. Tentunya kan kita harus percaya bahwa kepada institusi gitu. Saya sudah berbicara dengan keluarga. Itu kemarin juga kan dibalikan dari Cipinang itu karena statusnya pelindungan JC. Kalau pelindungan JC dicabut, saya khawatir lagi gitu kan. Terkait dengan terlindung ini Pak Asep, saya perlu sampaikan kepada publik tidak usah khawatir bahwa Richard Eliezer masih mengatur pembalap. Iya. Oke, jadi intinya menurut versi Bang Roni, kalau ada yang mengkhawatirkan keselamatan keamanan Richard, sekarang sudah Icat menjadi perlindungannya ada di Bareskrim, di institusi Polri, rumahnya yang awal, begitu ya Bang Roni? Ditjen Pas dalam hal ini juga kan Richard masih sebagai anggota Polri. Kalau kita berbicara kemarin hari ini perdebatan ini kan ya kalau saya sebagai penasihat hukum kan menyayangkan para pihak tidak bisa berkomunikasi. Itu aja Mas Sylvia. Cuma kan saya coba membangun komunikasi. Untuk hak remisinya kalau dia JC itu lebih daripada yang lain. Sekarang kan dengan pelindungan hak lain juga tercabut. Karena terkait dengan JC itu Pak Asep ada di putusan. Jadi iya ada di putusan. Tapi hak sekarang itu kewenangan JC masih melekat. Kewenangan LPSK pidana termasuk mengadukan remisi-remisi yang lebih besar. Itu sebagai terlindung Pak. Oke. LPSK karena melepaskan perdebatan ini sepertinya masih panjang. Kita akan ulas lebih jauh lagi. Sayang sekali, mohon maaf sekali Kang Asep dan juga Bang Roni. Waktu kita sudah habis, tapi terima kasih. Kami sudah mendapatkan sedikit klarifikasi dan kejelasan juga masing-masing dari Bang Roni dan juga dari Kang Asep. Concernnya seperti apa? Kita akan lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih Bang Roni dan juga Kang Asep.